merasa semacam surprise dikasih senam anak Indonesia hebat karena tiba-tiba saya sama kepala sekolah suruh menghafalkan dalam waktu 1 kali 24 jam. Benarnya guru tidak ada di daftar list cita-cita saya. Terus? Tetapi sekalinya di garis tangan saya mengarah ke guru. Kalau yang awal waktu habis SMA itu TNI pernah, sudah sampai tes kesehatan akademik dengan lain. Kalau olahraga alhamdulillah lolos, kesehatan lolos, akademik. Kalau yang polisi kan pertama saya lolos, yang kedua itu nggak lolos karena salah mengerjakan lembar soal. Keren kok, cantik gitu kan, pengen lah jadi polisi. Bingung nih mau kemana gitu kan, karena pikiran saya tuh nggak ada kuliah, pikiran saya kerja. Daftar kuliah bingung cari jurusan apa, akhirnya mengikuti sesuai hobi nih. Hobi saya olahraga, terus kedepannya nanti kalau saya lulus S1 bisa daftar lagi karena sesuai jurusan mungkin bisa masuk. Kalau nggak salah tuh olahraga bisa, keperawatan, bidan, dokter itu bisa. Maksudnya lu daftar ke polisi yang jalur S1 kan harus ada kriteria, nggak semua jurusan bisa. Mungkin bahasanya bapak saya tuh gini, belum tuh kamu merawat orang, belum tentu nanti kamu merawat bapak, gitu bahasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Bahasa Jawa kah bahasa Indonesia? Campur ya, Bi? Oh, campur aja. Campur. Oke, gaspol. Berhubung kita ini Ya. sama-sama orang Jawa. Nggih. Ibu Novi itu dari Nganjuk. Nganjuk. Passwordnya? Kabupaten Nganjuk. Apa ya? Passwordnya lupa aku, Pak, lama di Kalimantan. Ya, ada yang Iya. dari Nganjuk ini yang Iya. lagi mendengarkan. Oke. Ya. Langsung aja. Oke. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Apakah senam anak Indonesia hebat itu bermanfaat? Kalau saya sebagai guru PJOK bermanfaat karena untuk kebugaran jasmani anak-anak, ya kan, seperti itu. Cuman saya sebagai guru PJOK merasa semacam surprise dikasih senam anak Indonesia hebat karena tiba-tiba saya sama kepala sekolah suruh menghafalkan dalam waktu 1 kali 24 jam, dan itu sangat luar biasa. Alhamdulillah saya bagaimana inisiatif saya untuk bisa menghafalkan cepat dan anak-anak bisa mengikutinya. Alhamdulillah alat-alat di SMP itu cukup memadai, jadi bisa mengantisipasi. Dalam 1 kali 24 jam saya kira tidak mampu untuk menghafalnya. Berarti kendala pertama karena belum hafal. Iya, belum hafal karena tiba-tiba senam itu launching, habis itu besoknya ditelepon kepala sekolah suruh menghafal untuk disampaikan untuk ke anak-anak. Nah, itu kendala saya. Kalau pas pelaksanaannya? Pas pelaksanaannya alhamdulillah berjalan dengan lancar karena fasilitas sekolah yang memenuhi. Seperti TV Smart TV itu yang bisa saya manfaatkan. Jadi kegiatan senam anak Indonesia sehat berjalan dengan baik seperti itu. Oke. Karena gini, dari teman-teman lainnya yang Iya. ya obrolan warung kopi aja. Boleh pagi senam itu nanti bau anak-anak masuk sekolah, masuk kelas, padahal kan masih seharian tuh. Terus awal-awalnya apa tiap hari ya, atau memang dari awal sudah seminggu 2 kali? Kalau dari sebelumnya, sebelum ada senam ini, itu seminggu sekali. Tercelah launching anak Indonesia sehat ini dibikin dalam 1 minggu itu 2 kali. Nah, yang biasanya di hari Jumat senam, kan anak-anak pakai baju olahraga nih kalau hari Jumat. Nah, dirubahlah di hari Rabu, anak-anak menggunakan baju kebesaran sekolah. Nah, disitulah tantangan saya. Kalau kita pagi senam, habis itu pelajaran selanjutnya jam pertama anak-anak harus berganti baju kebesaran. Nah, kadang-kadang anak-anak ini namanya anak-anak SMP
masih masa-masa dari anak-anak ke remaja menuju ke dewasa, ibaratnya masih labil. Kadang-kadang ada yang alasannya ketinggalan ikat pinggangnya, terus nggak bawa baju itu kebesaran, nggak baju olahraga juga terkadang. Nah itu tantangan saya. Masa setiap hari anak-anak saya kasih hukuman, saya kasih peringatan. Itu pun setiap hari Rabunya itu anak-anak yang bermasalah itu lain-lain anaknya, bukan itu aja. Jadi tantangan yang luar biasa. Maka dari itu saya usulkan kalau setiap hari Rabu ya pakai baju hari itu juga, supaya memudahkanlah untuk kegiatan selanjutnya, supaya nggak ada alasan nggak masuk kelas ini karena alasan nggak ganti baju, seperti itu. Memakan waktu jam pertama ganti baju. Padahal sebenarnya bisa ya. Bisa. Harus pakai baju olahraga. Bisa, karena itu kan hanya 7 menit senamnya. Bisa, nggak harus pakai baju olahraga. Terkecuali kalau senam aerobik ya 1 jam. Nah ini kan senamnya cuma 7 menit aja, jadi cukup lah pakai baju kebesaran, nggak apa-apa. Seperti itu. Kalau menurut Ibu sendiri kedepannya gitu bagus senam ini untuk diteruskan menjadi program rutinan sekolah. Kalau program senamnya saya setuju, karena untuk meningkatkan kesehatan anak juga. Terus untuk melatih daya ingat anak-anak juga, karena senam yang baru ini kan otomatis anak-anak tuh menghafal. Dari setiap minggunya dia melakukan kegiatan aktivitas senam, disitulah untuk melatih daya ingat juga, Pak. Jadi, selain kesehatan badannya dia. Oke. Jadi ada manfaatnya ke daya ingatnya. Daya ingat kan senam kan juga kayak tari, itu kan juga melatih daya ingat juga, seperti itu. Selain meningkatkan kesehatan anak. Oke. Ya itu tadi kita buka lewat senam dulu. Iya, oke. Apakah kita senam sekarang Pak Rizky? Ojo toh, ini kita kan lagi puasa ya. Oh lagi puasa, lemes ya. Take videonya lagi Ramadan. Oh Ramadan. Aman puasa? Aman, alhamdulillah belum bolong. Cuman agak ngantuk aja. Agak ngantuk, lemes. Nah itu sudah. Oke lanjut. Oke lanjut. Ini kita mau bahas masa lalunya Bu Novi nih. Iya. Oh ya, saya belum sebutin nama. Jadi namanya adalah Bu Novita Krisnawati. Oke. SPD GR ya, ingat-ingat. Selamat. Baru selesai PPG. Iya, terima kasih. PPG-nya PPG Piloting. Piloting 3. Piloting 3. Oke. Itu bulan berapa kemarin, Bu? Bulan berapa, Pak? Saya kok lupa ya. Ya beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu. Iya. Itu lulus semua atau ada teman-teman di kelasnya yang nggak lulus? Kalau dilihat dari postingan di grup piloting itu ada yang tidak lulus juga, Pak. Entah itu kendalanya saya kurang paham juga, karena tidak terlalu mendalami kenapa teman seangkatan saya tidak lulus. Ada juga Pak yang tidak lulus, mungkin kendala dari karena ibaratnya nggak mengerjakan kah, atau tidak mengisi ini itu dan sebagainya. Ya, intinya dari masih ada, walaupun kita teman-teman yang PPG pertama, PPG yang harus ke kampus segala macam itu kayaknya piloting ini lebih dimudahkan. Iya Setuju betul, nggak? setuju sih. Karena hanya 1 bulan, ya kan, kita mengerjakan modul lewat PMM. Ya itu lebih dimudahkan daripada yang sertifikasi yang sebelum-sebelumnya. Tapi ternyata sekalinya ada juga yang tidak lulus. Nah saya kurang paham. Pun masih ada yang nggak lulus ya. Oke. Bu Novi. Iya. Bu Novita Krisnawati SPD GR. Yes. Asli Nganjuk. Iya Nganjuk asli. Wong Nganjuk kan gitu. Orang Nganjuk asli Kertosono. Kecamatan Kertosono. Ya. Beliau ini guru PJOK. Iya, PJOK. Oke. Kenapa mau jadi guru? Sebenarnya guru tidak ada di daftar list cita-cita saya. Nggak ada. Terus? Tetapi sekalinya di garis tangan saya mengarah ke guru. Apakah ada ini dari orang tua, keluarga gitu? Nah awalnya saya cita-cita saya bukan menjadi seorang guru, menjadi TNI atau polisi.
seperti itu. Tujuan saya kuliah masuk olahraga itu yang awalnya hobi. Selain saya hobi olahraga, hobi saya dulu waktu SMA basket. Anak basket di kapten waktu itu terkenal lah di situ SMA. Basket. Terus kemudian bela diri, pencaksilat dan wushu itu. Nah, tujuan saya kuliah selain mengikuti hobi saya juga ada tujuan untuk ke arah cita-cita saya yang ingin saya capai. Karena sesuai jurusan, perawat atau keolahragaan itu bisa. Oh gitu. Iya, S1-nya. Jadi S1, paling S1-nya pendidikan olahraga. Iya. Tapi itu bisa mengarah ke. Waktu itu saya mau daftar poluan nih, sudah daftar. Waktu itu sudah lulus. Sempat waktu itu ada teman seangkatan saya juga, anaknya penjual bakso, lupa saya namanya. Waktu itu teman seperjuangan saya, poluan juga, lumayan pintar. Dari Nganjuk juga. PJOK juga. Lain. Oh enggak. Dia. Backgroundnya apa? Backgroundnya lupa, saya enggak sempat tanya sedetail itu. Cuma waktu itu ketemunya di Nganjuk, waktu tes pertama, tes administrasi apa semua. Nah di situ sampai ke Surabaya dan lain-lain, sampai kita tidur di aulanya tempat tes. Jadi yang lain nginep di hotel, nginep di kos-kosan dan lain-lain. Sekalinya kos-kosan penuh, namanya di Surabaya kan padat. Akhirnya tidurlah di situ, di bawah tangga lagi melasnya. Oh jadi ini teman ketemu sama-sama tes? Iya. Kirain bukan benar-benar teman dari kecil apa dari kuliah? Atau enggak, dia langsung nyambung aja di situ. Kita sama-sama belajar juga. Iya. Tes mau jadi polisi itu sampai berapa kali? Kalau polisi poluan itu 1 kali. Waktu itu jalur S1 ya. Lupa saya itu namanya apa. Nah, waktu di Nganjuk saya lolos. Kemudian lanjut ke Surabaya. Alhamdulillah itu sampai Surabaya saya masuk 50 besar dari ribuan peserta. Itu masuk lolos tahap pertama gitu ya, atau saya sudah kedua sih mungkin ya, sudah tingkatnya ke Surabaya itu provinsi ya berarti daerah ya. Ya pokoknya itulah, lupa aku. Intinya sudah di Surabaya itu sudah masuk 50 besar. Waktu itu saya enggak menyangka sih sudah sampai sejauh itu. Karena saingannya cantik-cantik sekali. Waktu itu saya belum pernah belajar make up atau apa, karena masa langsung ke cantik-cantik gitu. Masa karena kan bukan karena apa yang lain gitu. Karena kan kita kan secara orang awam kan kalau poluan tuh badannya bagus, tinggi, terus cantik, ganteng seperti itu kan. Saingannya dari pegawai Bank BRI ada. Waktu di Nganjuk tuh itu kayaknya salah satu salah satu peserta yang diandalkan sepertinya ya, karena banyak panitia seleksi itu yang sering menyapa dia, wah ini kayaknya andalan nih. Sekalinya lolosnya dia jatuh duluan daripada saya. Di tes kesehatan dia jatuhnya. Ini jadi masih cerita yang tes pertama kali ya? Tes sudah lanjutan sih, daerah sih sudah itu. Tesnya kan misalnya 1 kali tes ini, kemudian seandainya nggak lulus di tahapan berikutnya atau tahun berapa berikutnya bisa tes. Waktu itu usia saya terakhir yang polisi. Kalau yang awal waktu habis SMA itu TNI pernah. Sudah sampai tes kesehatan, akademik dan lain-lain. Kalau olahraga alhamdulillah lolos, kesehatan lolos, akademik. Kalau yang polisi kan ada 2, kalau nggak salah, lupa saya. Yang pertama saya lolos, yang kedua itu nggak lolos karena salah mengerjakan lembar soal. Itu cepat soalnya di layar, jadi ya namanya kita grogi, nervous. Nah salah mengerjakan, dari situlah saya nggak lolos. Padahal itu peluang saya. Ini yang di polisi yang umur terakhir. Iya, umur terakhir. Itu udah kesekian kalinya ya berarti. Yang maksudnya tadi kan di awal ada TNI di lulus SMA. Iya.
kemudian baru polisi itu S1. waktu setelah lulus nih, lulus S1 ya, itu ke polisi. Yang nggak lulusnya adalah gara-gara salah mengerjakan lembar soal. Nah itu agak ini ya, agak gimana ya? Ya itulah mungkin bukan jalan saya ya. Itu Non teknis kan berarti? Non teknis. Bukannya nggak bisa ngerjain bukan, atau... karena kita sudah mempersiapkan diri untuk belajar waktu itu. Oke, siap. Itu udah terakhir, udah final, dan tahun berikutnya nggak bisa lagi atau nggak di bisa, tahun berikutnya nggak bisa lagi. Karena saya sudah merasa teman saya kayaknya saya tapi ini nggak lolos deh karena saya salah ngerjakan lembar ini. Tapi teman saya lolos, tapi akhirnya jatuh juga, nggak lanjut seperti itu. Itu tadi polisi TNI itu cita-cita dari kecil banget. Dari kecil karena saya melihat dari tante saya, inspirasinya gitu loh. Tante saya kan seorang polwan. Nah, inspirasi saya dari tante. Melihat tante baru kok keren, kok cantik gitu kan. Nah, pengenlah jadi polisi. Nah, tapi karena tadi di awal dari SMA tes TNI itu. Belum kuliah ya? Belum, baru lulus SMA. Nah, TNI ternyata nggak lulus. Akhirnya mutusin untuk tes polisi atau langsung kuliah? Kuliah dulu. Awalnya nggak ada niatan kuliah sih Pak. Ditawari orang tua. Setelah nggak lulus itu kan, kamu mau kemana gitu kan? Bingung nih mau kemana gitu kan? Karena pikiran saya tuh nggak ada kuliah, pikiran saya kerja, langsung kerja gitu kan? Kerja apa tuh waktu itu pikirannya? Ya waktu itu ketika bapak bilang begitu kan, bilangnya kerja di mana kak Pak, di toko kah atau di mana gitu. Yang penting kerja. Ya. Terus setelah itu enggak usah aja, kamu kuliah aja dulu. Bapak bilang gitu. Oke, kuliah. Bingung nih mau ambil jurusan apa, karena kita kan enggak ada pikiran untuk kuliah. Kalau teman-teman kan aku pengen di kuliah ini, kampus ini. Kalau saya enggak, pengen saya kerja intinya. Setelah itu daftar kuliah, bingung cari jurusan apa. Akhirnya mengikuti sesuai hobi nih. Hobi saya olahraga. Terus kedepannya nanti kalau saya lulus S1 bisa daftar lagi karena sesuai jurusan. Mungkin bisa masuk. Kalau tidak salah tuh olahraga bisa. Keperawatan, bidan, dokter itu bisa. Bisa maksudnya apa tuh? Maksudnya untuk daftar ke polisi yang jalur S1. Kan harus ada kriteria, nggak semua jurusan bisa. Siap. Maklum ya, saya awam soal gitu. Saya nggak pernah tahu, nggak pernah cari informasi terkait polisi TNI gitu ya. Ternyata nggak semua S1 ya bisa. Iya bisa. Nah, ada yang tidak bisa seperti itu. Jadi itulah yang menjawab kenapa Bu Novi kuliah di keguruan dan olahraga. Iya. Karena mau jadi cita-cita saya itu. Gitu. Tapi pasti ada basic dong. Kenapa milih jurusan? Maksudnya perawat gitu atau bidan tadi? Awalnya gitu Pak. Pengen saya tuh yang putih-putih gitu kan, perawat atau bidan gitu kan. Cuma bapak saya ini enggak merestui. Begitu. Iya pernah Pak. Karena saya melihat ada juga tante juga dia kerjanya di salah satu RSUD di Kertosono. Cuma bagian gizi gitu nah. Nah, otomatis kan saya melihat pengen jadi perawat. Om saya juga di situ. Nah, sekalinya bapak nggak merestui saya menjadi masuk ke universitas kesehatan, entah itu bidan atau perawat, nggak merestui. Tapi waktu di keguruan oke malahan. Kenapa tuh? Nah, pernah saya tanya alasannya kenapa Pak? Saya kan pengen jadi perawat bidan atau apa gitu kan, menyelamatkan orang kan gitu kan ceritanya. Nah, berarti ada cita-cita ke arah situ. Iya, ada ke arah situ. Keterima di TNI Polri, pengen kuliah ke situ. Bisa jadi bidan atau perawat gitu kan. Sekalinya orang tua nggak merestui karena dia nggak tega sama saya. Kalau perawat kan ada sip-sipnya tuh. Ya kan? Iya betul. Sip-sipnya itu, terus perawat otomatis harus mentalnya kuat. Kalau ada orang tanda kutip misalkan dia melahirkan, dia keluar BABW dan lain-lain, itu orang tua saya tuh enggak tega anaknya seperti itu, padahal saya ingin ke arah situ. Seperti itu. Kerjanya yang malam dia enggak tega seperti itu. Itu
kan saya kenal beliau nih wanita tangguh gitu ya. Iya, sip. Kayaknya terlalu lemah kalau maksudnya dianggap masa sih selemah itu gitu. Masa sih nggak ada usaha nggak mampu, atau orang ya. tuanya kayak khawatir banget gitu. Iya, anaknya khawatir shift banget. malam. Nah, itu dia. Mungkin bahasanya bapak saya tuh gini. Kamu merawat orang, belum tentu nanti kamu merawat bapak. Gitu bahasanya. Jadi ibaratnya nggak direstui karena nanti kamu sibuk ngerawat orang, baru orang tua nggak dirawat gitu loh. Mungkin seperti itu kali ya. Nah, ya itu namanya orang tua kan. Namanya orang tua kan nggak tahu kan. Apa sih maksudnya ngarahin anaknya ke situ dan Oke, jadi awal TNI Polri. Bahkan ketika nggak lolos pun setelah SMA tadi masih punya cita-cita itu. Jadi makanya masuk keguruan. Iya. Kenapa? Karena hobi. Orang tua lebih merestuinya ke situ. Plus hobi juga. Tadi, apa tuh basket, bela diri seperti itu. Itu dari umur berapa, Bu? Mulai suka olahraga tuh? Yang maksudnya lebih menekuni gitu. Tekun banget gitu. Kalau saya sih dulu waktu SD itu memang kalau jam olahraga itu paling nomor 1 ganti baju SD. Nggak tahu kenapa, pokoknya waktu jam pelajaran PJOK langsung cepat, langsung siap di depan gurunya gitu kan waktu SD. Waktu SMP ini malah nggak kelihatan, karena sekolah saya ini kan waktu zaman dulu tuh RSBI ketat sekali. Untuk masalah belajar tuh nggak bisa dinego-nego gitu Jadi ke arah olahraga ini berkurang. Sampai ditawarin sama guru olahraganya sendiri nih. Novita, kamu masuk tim basket SMP ya. Gitu. Saya menolak waktu itu dengan alasan bla 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 bla, mungkin karena fokus belajar. Bahasanya kayak gitu. Karena kan gurunya ini enggak bisa dinego, karena namanya sekolah favorit di situ belajar nomor 1 kan gitu. Akhirnya enggak masuk tim basket itu. Lewat SMP, baru SMA nih lebih terfokus. Ini apa untuk namanya? Basketnya. SMA, SMK atau? SMA. Murni SMA ya? Murni SMA. Itu baru serius di basket. Itu gimana tuh? Apa ekskul kah atau gimana? Ekskul dulu sih awalnya. Awalnya suka dari ekskul. Terus sering diajak guru ke antar sekolah kah, ke Semada kah, kemana kah, seperti itu. Tapi lomba antar sekolah, tapi saya tidak fokus ke atletnya kalau si basket ini. Dia lebih ke ekskul aja. Ke ekskul aja. Nah, kalau yang lebih ke atletnya ini wushu. Tapi di waktu itu sudah kuliah sih. Oke, jadi basket nih lebih kayak ekskul. Gimana? Suka basket. Suka basket. Ya udah ikut gitu, nggak sampai kompetisi gitu. Kompetisi mungkin cuma lingkup antar sekolah aja. Sama classmate. Pernah juara gitu mungkin? Kalau classmate mungkin iya, tapi classmate-nya nggak kayak di sini, Pak. Apa tuh? Gimana tuh? Kan di sini kan cuma 6 rombel ya? Iyalah, kan sekolah kecil 6 rombel. Nah, 6 rombel itu untuk peluang juara tuh lebih mudah. Iya sih. Ya, kalau di tempat saya dulu waktu di Jawa, satu angkatan aja 10 rombel. Berarti kan satu sekolah 30 rombel ya, kalau dikali 3. Nah, itu kan antar kelas, enggak gabungan. Otomatis kan enggak segampang itu untuk mendapatkan classmate seperti itu. Ya, jadi bukannya apaan cuman classmate doang? Iya, ini bener-bener 30 kelas. 30 kelas. Jadi 30 nggak segampang itu, lagi. Iya. Dan itu biasanya classmate di sekolah kami tuh nggak cuma sehari, 2 hari gitu nggak. Bisa-bisa sampai seminggu. Karena banyaknya lomba. Okay. Nah itu. Basket, kemudian ini sepanjang SMA ini basket tok atau ada olahraga lain? Kalau silat iya. Udah mulai silat? Sudah mulai, tapi lain di sekolah saya, di luar sekolah, di Kertosononya. Kalau SMA saya kan di Kabupaten Kediri. SMA. Silatnya itu apa tuh? Waktu itu saya ikut di, tidak bisa disebutkan Pak ya. Oke. Intinya tidak boleh disebutin. Ada di Kertosono itu saya ikut. Waktu itu yang melatih temannya Bapak. Melatih temannya Bapak. Latihan di situ, pertama kali kejuaraan tuh di Madura.
udah langsung kejuaraan. Iya. Dal- Itu setelah dalam berapa lama? mungkin latihan 6 bulanan ya mungkin ya. Tapi itu training terus training Pak, karena mungkin dilihat basicnya ada, makanya direkrut itu. Cuma pengalaman saya belum ada di bela diri, Tapi masih baru belajar. bakat nih, Ya anak dilihat nih. pelatih ini bakat nih, oke lah dikirim ke kejuaraan di Madura itu. Apa saya lupa, itu kejuaraan umum. Tapi saat itu saya belum dapat juara karena pengalaman belum ada sama sekali. Wajar lah ya, wajar. Iya karena baru pertama. Heeh. Itu. Ada darah dari orang tua kah atau gimana kok bisa berbakat di bidang silat? Kalau silatnya enggak ada. Bapak ada suka olahraga. Kalau mama ada, sukanya voli mama. Ya, tapi bukan bela diri. Bukan. Bukan bela diri kan ini bela diri masalah. Nah itu latihan baru TC ke Nganjuk, ke Kodim Nganjuk. Tesnya di Kodim Nganjuk itu. Habis itu dari berbagai perguruan mewakili satu-satu baru dikirim ke Madura itu. Itu tadi kuliah ya? Masih SMA. Masih SMA, sorry. Masih SMA. Oh ya, jadi di masa SMA tadi basket ke kelas meeting, ke antar sekolah, terus ternyata di luar sekolah. Iya. Di kelas berapa tuh? Mulai ikut silat tadi? Kayaknya di kelas 2 SMA. Iya 2 SMA. 2 SMA. Itu pertama kali perguruan. Nah, habis dari Madura itu off nih ceritanya. Maksudnya? Off enggak latihan. Off enggak latihan, enggak fokus lagi ke silat. Karena kalau di Jawa ini kan kayak perguruan waktu zaman dulu. Kalau sekarang enggak lah. Zaman dulu kan mungkin pengalaman kalau zaman dulu tuh silat tuh kayak sensitif sekali. Mistis kah? Bukan sensitif, kayak semacam antar perguruan, kelahi, kayak gitu-gitu. Nah, rawan konflik. Ya, rawan konflik. Iya. Nah, waktu itu bapak ini melarang saya, walaupun ada basic di situ, takutnya anak perempuan nih. Anak perempuan. Nah, itu akhirnya off di situ. Akhirnya beralih ke wushu, kan sama bela diri nih. Kalau wushu kan nggak terlalu ada konflik. Ya kan? Iya kan. Saya agak nangkep nih kenapa tadi nggak mau nyebutin perguruannya. Iya. Karena rentan takutnya konflik. Rentan konflik. Tapi kalau wushu itu enggak. Umum lah. Nah, karena dari olahraga dari luar negeri kan. Kalau pencak silat kan asli dari Indonesia. Oh gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang di kungfu, apa sih namanya? Judo. Terus wushu, kemudian apalagi yang dari luar tuh karate, itu nggak pernah ribut ya? Nggak pernah ribut. Padahal sama-sama bela diri, nggak tahu kenapa makanya itu. Tapi alhamdulillah saya lihat perkembangan sekarang tuh jarang sudah saya lihat konflik-konflik. Itu zaman dulu aja mungkin kurangnya kasih pemahaman dari siswa gitu kali ya dulu. Zaman dulu. Kalau sekarang sudah pendidikan sudah oke lah, ibaratnya sudah jarang terlihat kalau konflik-konflik. Sudah lebih kondusif. Ya. Nah, itu makanya beralih ke wushu yang lebih enggak sensitif ceritanya. Kenapa wushu? Kenapa enggak yang tadi? Ada karate, ada judo, ada saya nggak ngerti apa lagi banyak. Kenapa? Karena wushu karena lingkungan pertemanan saya, circle saya itu. Circle-nya di situ. Nah, padahal ada di daerah Bu Novi ada tuh yang lain-lain selain wushu tuh ada. Sebenarnya ada, tapi karena circle-nya itu sudah banyak ke wushu, iya, dan cocok. Ketika saya menggeluti di situ, kok cocok nih sama saya, ya sudah. Sebenarnya kalau dibilang pencak silat sama wushu, saya lebih cocok ke wushu. Untuk gerakannya dan lain-lain. Sebenarnya sama-sama bagus semuanya. Cuman saya lebih ketika fighting lebih cocok ke wushu karena dia kalau pencak silat kan masih ada kayak macam kembangannya, kayak pembukaannya lah ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau wushu itu langsung fight. Dia kan tinju bebas, semacam tinju bebas asal nggak nyerang kepala gitu aja. Kepalanya pakai pelindung, baru pakai glove, sarung tinju kayak gitu. Dia langsung fight. Tapi kalau silat kan harus ada pembukaannya dulu, baru fight. Tahu mundur lagi pembukaan ada semacam gerakan kembangannya gitu. Saya kurang tertantang di situnya.
Saya kok jadi baru kepikiran ya. Tadi kan kita di awal Bu Novi nggak boleh jadi perawat, nggak boleh bidan karena berat, lebih daripada guru lah ya. Itu kan. Shiftnya ada malam. Tapi kok boleh ikut wushu? Nah itu dia. Kadang saya juga heran sama orang tua saya, terutama bapak almarhum ya kan. Oke. Itu dia. Malah didukung. Iya, dulu waktu wushu kan itu kan klub, ya kan. Udah klub itu kan saya kan bahasa kerennya naturalisasi. Iya. Naturalisasi dari orang Nganjuk ke Kediri. Oh iya, oke. Saya atlet Kediri nih ceritanya, bukan Nganjuk padahal orang Nganjuk kan gitu. Karena awalnya di Kediri. Iya. Ya, Kuliahnya di Kediri, circle-nya di Kediri gitu kan. Kependudukan pindah di Kota Kediri. Nah malah didukung nih. Kadang-kadang tuh sampai 1 minggu nggak pulang ke rumah tuh orang tua nggak nanyain. Fine aja karena memang jelas gitu loh. Jelas sama pelatih sama manajemennya untuk kemana-mana TC-TC-nya gitu. Nah, jadi di wushu ini ketemu hatinya tuh di situ ya. Iya, teman-temannya cocok semuanya. Cocok semuanya. Apa nih boleh diceritain prestasinya selama di wushu tuh? Waktu di masa-masa apa tuh tadi? Sebelum kuliah sampai itu udah ngapain aja? Kalau prestasi sih nggak banyak. Maksudnya apa ya? Pengalaman aja deh. Pengalaman deh. Pernah ngapain di wushu gitu kan? Pengalaman dari wushu itu kenapa saya tertarik cocok karena kan langsung fake. Kan di situ wushu itu ada 2 sebenarnya, seni sama yang factor. Cuma saya lebih cocok ke factornya. Teman-temannya asik, seniornya juga asik seperti itu. Terus manajemennya jelas. Manajemen apa tuh? Klubnya. Arahnya kemana itu jelas. Misalkan kita tuh terkadang tuh kalau menunggu pertandingan satu pertandingan tuh kita harus menyiapkan 1 tahun latihan. Karena misalkan 1 pertandingan. Bahkan 1 pertandingan pun kita latihan 2 tahun latihan untuk menunggu 1 pertandingan. Dan selama 1 atau 2 tahun tadi nggak ada pertandingan sama sekali, nggak ada kejuaraan sama sekali. Jadi kita tuh lebih fokus di Porprov, Kejurda, kayak gitu-gitu. Jadi kita kalau umum itu hanya untuk TC. Nah itu latihannya tuh dalam seminggu itu 6 kali, istirahat cuma hari Jumat. Padahal tandingnya tuh setahun sekali. Iya, itu latihannya rutin. Karena kita di situ difasilitasi, Pak. Oh, ini udah ada apa sama Dispora atau pemerintah gitu pemerintah setempat. Jadi kita difasilitasi dikasih gizinya. Berarti jenengan ini atlet profesional berarti di masa itu. Iya, bisa dibilang gitu. Apa? Enggak juga, Pak. Apa tadi namanya? Porprov atau PON atau apa? Kalau PON belum sampai, Pak, karena usia terus gini. Kalau sistemnya tuh kalau dia di Porprov kurang untuk medali emasnya dia kurang terkumpul berapa, dia untuk melaju ke PON itu agak susah. Jadi misalkan PON itu kan seleksinya ketat tuh, Pak. Iya. Harus melalui misalkan dari Kota Kediri, baru kita ke provinsinya dulu, di TC di salah satu apa namanya tuh lupa saya tuh asrama atlet itu nggak sembarangan anak, TC-nya luar biasa, Pak. Mungkin saya belum mampu ke arah situ karena dulu saya aja waktu TC di salah satu sekolah internasional di Sidoarjo kalau nggak salah, lupa saya nama sekolah internasionalnya itu apa, saya sparring sama atletnya situ, atlet Jawa Timurnya. Ini sudah ke Jurnas, sudah ke luar negeri. Jadi lawan sparringnya itu udah selevel itu. Iya, karena itu disiapkan untuk Porprov ceritanya. Jadi TC gitu loh, Pak. TC, kita TC dari Kediri ke Sidoarjo untuk TC latihan itu. Nah, ya dibantingin terus, Pak, saya, Pak. Karena kayak ngene loh lawanmu iya. Gitu ya. Jadi ini lawannya ini kelasnya yang sudah pernah tanding ke luar negeri dan udah pernah ikut kejuaraan apa tadi, PON atau PON, Kejurnas. Ya, lah saya ini siapa kan gitu.
Ya namanya kita TC kan latihan yang lebih tinggi Oke. levelnya seperti itu. Yang tujuannya adalah mempersiapkan untuk Porprov. Porprov terus kejurda Kejurda. seperti Kejurda itu. itu berarti provinsi, Ya, setingkat provinsi ya. setingkat provinsi Jawa Timur. Berarti antar kabupaten, kota kabupaten. Gitu. Berarti sudah pernah beberapa kali sebagai atlet, ini profesional harus jelas. Masa sih, profesional. Pak? Enggak juga. Lah iya loh kan Iya, mewakili Kota saya. Mewakili kota berarti kan ini udah profesional namanya. Ya. Kemudian setingkat daerah atau di provinsi. Itu tahun berapa masih ingat ya? Mungkin sekitar tahun 2000 berapa ya 17 iya kah? Iya 2000 masih kuliah tuh ya? Masih kuliah. Sambil kuliah. Sempat sih membawa nama kampus juga, Pak. Nah, kalau nama kampus nih berarti Itu pertandingannya Kejurnas Open kalau nggak salah. Oh. Dan dari situlah saya dapat beasiswa, Pak. Pernah Oh sempat. iya gimana tuh? Iya, pernah dapat beasiswa. Nah, itu kan sempat mewakili kampus. Baru di situ ada apa namanya? Semacam siapa ya ini yang dapat ada program lah di situ. Yang dapat kuliah gratis. Yang penting ada prestasi. Nah, aku ajukan lah di situ, Pak. Nah, sempat berapa semester enggak bayar. Iya itu ada beasiswa yang berdasarkan prestasi. Iya. Apa gitu lupa. Saya ingat saya kan kita juga seumuran lah ya waktu itu. Iya, waktu itu. Itu oke. Walaupun prestasinya enggak tinggi-tinggi banget. Ya tapi kan membawa nama sekolah. Kampus. Nah. Itu udah prestasi sih sebenarnya. Iya. Terus jadi tingkat yang paling tinggi itu Kejurda sama Porprov. Adakah medali yang pernah diraih? Pernah, nggak banyak sih, Pak. Karena kita berarti dalam juara paling nggak juara 3, juara 2, 1 bahkan. Ya. Karena kita dalam 1 tahun nunggu 1 kejuaraan. Dalam 2 tahun nunggu 1 kejuaraan, otomatis nggak banyak yang kita dapat. Nah, terkadang Pak kalau kita mau ngikutin lomba di luar programnya klub, nggak dibolehin. Oh. Gitu. Kita harus sesuai dengan programnya di klubnya itu. Banyak kan pertandingan. Cuma kalau di luar itu kadang nggak dibolehin, alasannya merusak atlet. Karena bukannya malah jadi kayak persiapan gitu nggak sih? Betul. Pikiran kami seperti itu. Terkadang tuh pikiran nanti kamu merusak. Takutnya mungkin kalau terjadi cedera serius gitu nah. Kan namanya bela diri nih. Nah itu. Nah ngomongin cedera nih kalau misalnya dalam kita nggak selalu cedera terjadi pada saat pertandingan kan, pada saat latihan TC itu kan mungkin terjadi ya. Itu bertanggung jawab klubnya atau pihaknya yang menaungi Bu Novi. Bertanggung jawab. Maksudnya benar-benar disembuhin gitu. Iya. Sampai diurus sampai sembuh. Iya, bertanggung jawab sekali. Cuman alhamdulillah selama saya fokus di klub tersebut, alhamdulillah tidak pernah jadi cedera sih Pak. Serius enggak ada Pak. Mungkin mimisan biasa. Biasa itu Pak. Apa tuh yang biasa-biasa yang lainnya apa? Selain mimisan? Mimisan mungkin giginya berdarah. Kan namanya giginya copot. Enggak, belum pernah sih. Tapi jangan sampai. Tapi ada yang sampai giginya patah, lepas gitu. Mungkin kalau teman-teman saya lihat paling kesleo. Terus kalau patah kecil kemungkinan karena kita latihannya bener-bener latihan Pak, bukan yang latihan jarang-jarang, otomatis kan fleksibelnya tubuh kita terlatih gitu loh. Kesleo apalagi? Paling mimisan. Kayak gitu-gitu aja sih karena kan yang diserang muka, bibir pecah gitu. Dianggap sariawan kayak gitu. Jadi hidup Anda berat sekali. Iya berat sekali kayaknya. Waduh. Itu, tapi kalau cedera serius alhamdulillah enggak pernah sih teman-teman. Enggak pernah, paling kesleo paling itu. Seleo ke tukang urut. Iya, selesai. Nah, itu aja. Karena latihan kita bener-bener itu intensif. Seperti itu. Jadi ya resiko cedera enggak begitu besar lah. Tapi dengan segala prestasi kemudian kedekatannya sama dunia atlet khususnya wushu tadi enggak merubah keinginan atau impiannya yang tadi ke TNI Polri
untuk ke atlet benar-benar profesional gitu? Kalau Atau justru malah iki dalane gitu, semakin saya aktif di wushu atau di bela diri, semakin mendekatkan jalan saya ke TNI Polri gitu. iya itu awalnya Malah Pak. ya. Awalnya itu kan belum lulus kuliah ceritanya. Awalnya seperti itu Pak. Hmm. Nah terus sekalinya jalan saya bukan di situ nih, di guru kan Yang sesuai dengan kuliahnya nih ceritanya kan Oke. mengalir. Jadi saya mengikuti air mengalir gitu kan. Waktu itu kakak saya masih umur sekali Pak. Jadi anak-anak nih manggil saya nggak mau ibu, mbak. Masih status guru eskul bola voli. Profesional dibayar ya? Enggak. Oh enggak. Cuma 150.000 aja Pak waktu itu. Dalam 1 bulan. Kalau eskul kan sore. Nah kalau ngaji kan pagi. Bisa lah ngatur waktunya. Enggak. Kurang lebih ya saya lupa pastinya. Kurang lebih 250 kalau nggak masuk potong.